Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Juan Bima Sukoco. Selamat datang di mata kuliah Strategi Logistik. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di program studi S1 Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan dasar-dasar pengantar dari strategi dan kebijakan logistik itu sendiri. Nah, mata kuliah ini akan dibagi menjadi dua bagian yang besar. Yang pertama terkait kebijakan logistik yang akan kalian dapatkan di pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-7. Sedangkan terkait dengan strategi logistik akan kalian dapatkan di pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-14. Jadi di pertemuan pertama sampai ke-7 ini kita akan membahas terkait kebijakan logistik. Nah, untuk menuju ke kebijakan logistik itu kita perlu definisi lebih lanjut terkait apa itu kebijakan. Nah, kebijakan adalah apa yang dipilih oleh pemerintah dan apa yang untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Jadi, DAI mengatakan bahwa public policy is whatever government choose to do or not to do. Jadi, apa yang ingin dilakukan pemerintah dan apa yang tidak dilakukan pemerintah. Kebijakan publik ini dapat mengatur perilaku birokrasi organisasi, mendistribusikan berbagai kemanfaatan atau mengambil berbagai pajak di mana banyak faktor yang menentukan keberhasilannya di dalam sebuah program ketika program tersebut diimplementasikan di dalam masyarakat untuk mencapai tujuan. Jadi bukan hanya membahas terkait kualitas konsep yang menentukan, tetapi juga faktor-faktor lain seperti kompetensi dari pelaksana, kemudian terkait daya kreativitas dan inovasi dari pelaksana itu sendiri dengan berbagai kasus-kasus tertentu. Nah, kebijakan publik ini merupakan sebuah keputusan yang dibuat oleh negara, di mana negara ini dikatakan pemerintah yang digunakan sebagai strategi untuk merealisasikan apa yang menjadi tujuan negara itu sendiri. Jadi kebijakan publik ini merupakan strategi yang digunakan untuk mengantarkan masyarakat pada masa perubahan menuju ke masyarakat yang dicita-citakan. Negara sebagai sebuah organisasi tentu memiliki tujuan tertentu yang ingin direalisasikan. Oleh karena itu, biasanya terdapat penguraian permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian permasalahan tersebut bisa berasal dari masyarakat ataupun dampak dari sebuah kebijakan yang diambil pemerintah sendiri. Nah, kemudian kebijakan publik ini merupakan sebuah taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik juga merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap berbagai sumber daya yang ada untuk memecahkan berbagai masalah-masalah yang ada di publik. Kemudian hal ini juga didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang memiliki maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan satu dengan yang lain dalam mengkaji sebuah permasalahan yang diangkat di publik. Nah, terkait dengan kajian sektor logistik, maka kebijakan ini kita arahkan ke kebijakan-kebijakan di sektor logistik. Nah, ada beberapa contoh kebijakan logistik yang dapat kalian pelajari. Misalnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Multimoda, ataupun Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan. Ada juga Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan, kemudian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Ada juga beberapa peraturan regulasi lainnya di sektor logistik, misalnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebedarudaraan Nasional. Ada juga Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Ada beberapa macam undang-undang yang dapat kalian kaji juga terkait sektor logistik ini. Misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Ada juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Ada juga peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2011 tentang angkutan multimoda. Ada beberapa macam kebijakan-kebijakan di sektor logistik ini yang dapat kita kaji di pertemuan-pertemuan mendatang. Demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir saya mengutip quote dari Arthur Wesley yang mengatakan bahwa orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Saya Johan Mimus Koco, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.